yang luar biasa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sampai saat ini Tuhan dalam keadaan sehat. Kami bersyukur Tuhan kalau siang hari ini Tuhan kami tidak berada di tempat lain. Kami berada di perhimpunan orang-orang benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami minta Tuhan Engkau menjamah setiap tanah hati kami. Engkau ubah menjadi tanah hati yang baik. Sehingga seluruh benih firman yang Engkau tabur siang hari ini, seluruhnya Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah 100 kali lipat. Nama-Mu dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Papa, Abang mengucap syukur Tuhan. Kalau hingga sampai saat ini Kau beri kesempatan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi serta lidah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati, mari sama-sama katakan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari siang hari ini sama-sama kita buka Alkitab kita. Dari Yeremia 7. Yeremia 7. Firman Tuhan siang hari ini dengan tema ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Yeremia 7. Kita akan baca dari satu ayat saja, nanti saudara di rumah bisa membacanya secara keseluruhan. Yeremia 7, firman Tuhan siang hari ini dengan tema yaitu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Yeremia 7 ayat yang ke-23. Sudah ketemu Yeremia? Saya tunggu sampai ketemu semua, sehingga setiap kita bisa membacanya secara bersama-sama. Yang ketemu katakan amin. Yang lain masih mencari Alkitab, sudah ketemu? Yeremia 7 ayat yang ke-23. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca bersama-sama. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Di sini perikopnya dikatakan melawan ibadah tanpa kesetiaan, betul? Tetapi firman Tuhan yang akan kita kupas bersama-sama yaitu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita baca satu ayat saja, Yeremia 7 ayat yang ke-23. Kita baca 2, 3. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Betul? Sekali lagi kita baca dengan suara yang antusias. 2, 3. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya hidup berbahagia. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan bahwa setiap umatnya yang telah dipilih, yang telah ditebus, dia merindukan, dia mau ya seluruh umatnya, semua anak-anaknya menikmati, mengecap yang namanya hidup di dalam kebahagiaan. Amin. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semua ibadah Tuhan senang. Ibadah apa yang menyenangkan Tuhan
tetapi ada juga ibadah yang Tuhan tidak berkenan. Makanya di sini berikutnya dikatakan judul khotbahnya, saya beri judul ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena tidak semua ibadah itu Tuhan senang. Ada ibadah yang membawa kesembuhan jasmani dan membawa kesembuhan rohani. Datang ibadah dalam keadaan sakit, penyakit, membawa sakit, penyakit, badannya sakit ya. Begitu masuk mengalami namanya hadirat Tuhan. Saya pernah mendengar ya kesaksian di tempat ini, Bu. Waktu saya datang ibadah di tempat ini, Bu, sakit banget rasa, habis bolak-balik berkali-kali yang namanya ke belakang. Tetapi dia itu rindu, aku enggak mau bolong atau kosong, aku ambil keputusan pokoknya aku mau ibadah. Ketika puji-pujian dinaikkan, Tuhan hadir. Makanya firman-Nya berkata, Tuhan Allah bertahta di setiap puji-pujian. Makanya dengan kasih Tuhan saudara, ketika saudara dan saya sedang menaikkan puji-pujian, marilah kita naikkan dengan segenap hati ya, tidak asal mengotok, tetapi kita naikkan puji-pujian itu dengan sepenuh hati, sehingga apapun yang saudara dan saya rindukan belum terucap, tetapi Tuhan sudah memberikannya. Amin. Karena Tuhan senang dengan cara ibadah kita. Datang ibadah dengan sakit penyakit, bahkan dalam keadaan perut kosong. Nah kok perutnya kosong kenapa, Bu? Iya, mau ngeliwat berasnya habis. Begitu pulang dari ibadah, tadi waktu berangkat ibadah kan mau ngeliwat tidak ada beras ya. Pulang ibadah, waktu di ibadah tadi mengalami apa? Mujizat, sakitnya jadi disembuhkan. Pulang ke rumah, mujizat yang kedua Tuhan sudah kerjakan. Ada kiriman yang namanya makan nasi plus lauk. Kenapa? Karena ada tetangganya yang sedang masak besar. Saudara punya dikasih Tuhan. Tuhan itu bisa memakai berbagai cara. Bahkan saya mengalami secara pribadi, orang yang di luar sana ini, bukan orang di dalam Tuhan, orang yang di luar sana itu loh, Tuhan gerakkan, Tuhan pakai untuk menyupport, mengalirkan berkat. Saudara, tetapi justru sebaliknya didapati anak-anak Tuhan sekarang yang ngomong, tetapi tidak ada tindakan. Tetapi itu di luar sana, semuanya kita ada di sini, ada di dalam berkat Tuhan dan menjadi berkat Tuhan. Amin. Amin. Kita akan bahas bersama-sama caranya bagaimana supaya setiap ibadah yang saudara dan saya lakukan itu Tuhan senang. Tuhan menyukai perhimpunan orang-orang benar di tempat ini. Tuhan disenangkan melalui puji-pujian, penyembahan, firman yang kita terima dari tempat ini. Satu kunci saya bagikan siang hari ini, apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya ibadah yang kita adakan, ibadah yang kita lakukan setiap hari Sabtu itu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita akan baca ayat yang ke-21, Yeremia 7 ayat yang ke-21, kita baca bersama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Dikatakan apa? Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingmu. Yang berfirman ini siapa saudara? Yang berkata-kata ini, tambahkanlah korban sembelihanmu, tambah ono meneh korban bakaranmu. Jadi kuncinya di sini saya beri kunci untuk saudara dan saya bisa mengalami yang namanya ibadah di gereja atau ibadah yang kita lakukan setiap Sabtu di tempat ini, itu adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kuncinya yaitu dengarkanlah suaraku. Suaraku itu suara siapa? Suara Tuhan. Dengarkanlah apa saudara? Suaraku. Supaya apa? Supaya setiap ibadah yang kita adakan, ibadah yang kita ikuti, itu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengarkanlah suaraku. Ayat yang ke-21 yang kita baca tadi dikatakan,
Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan berkata, tambah meneh korban bakaranmu, tambah meneh korban sembelihanmu, bukan berarti Tuhan senang dengan persembahan-persembahan yang saat itu mereka tahu, ya. Sehingga Tuhan berkata, tambah meneh sing akeh korban sembelihanmu, tambah meneh sing akeh korban bakaranmu, nikmati makan dagingnya. Sekali lagi, bukan karena Tuhan senang dengan segala persembahan yang mereka persembahkan saat itu, tetapi Tuhan berkata demikian, ya. Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang dengan ibadah, dengan persembahan-persembahan yang mereka adakan waktu itu. Kita akan belajar bersama-sama, saudara. Waktu saudara dan saya ini semakin bertambah atau semakin kurang? Semakin kurang, saudara. Itulah kesempatan waktu yang dianugerahkan Tuhan pada kita. Kalau saudara dan saya sampai saat ini bisa beribadah itu karena anugerah Tuhan. Ya, betul, nggak ada yang secara kebetulan. Setiap kita ada di tempat ini karena anugerah Tuhan, sehingga setiap kita bisa melakukan ibadah. Sekali lagi, kalau Tuhan berkata tambahi lagi ya korban bakaranmu, tambahi lagi ya korban sembelihanmu, bukan berarti Tuhan senang dengan korban-korban mereka. Maka dari itu, dengan kasih Tuhan saya katakan, jangan merasa bangga, oh aku sudah membantu gereja, aku sudah membantu gereja bela, dulu aku ikut waktu pembangunan, dulu aku ikut bla 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 bla. Diingat ini, jangan merasa bangga. Ini barusan kita baca, ya. Tuhan itu senang dengan korban sembelihan mereka yang banyak, dengan korban bakaran mereka banyak. Tuhan tak senang. Bahkan Tuhan berkata, tambah meneh sing akeh, tambah senang. Bukan berarti Tuhan senang, tetapi Tuhan bahasanya dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan, ya. Kita buka sebentar Mazmur 139. Dengan kasih Tuhan, sekali lagi saudara jangan bangga, ya. Jangan diingat-ingat segala korban-korban yang sudah, ya, saudara berikan kepada gereja, kepada orang miskin dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, lupakan, ya. Firman Tuhan berkata gini, tangan kananmu memberi, tangan kiri harus tidak mengetahui. Apa artinya? Supaya saudara dan saya menerima upah. Saudara dan saya wis banjir, terima kasih Burut, terima kasih Bu Eli, wis banjir pujian. Akhirnya apa? Bontung-bondol. Makanya ketika saudara memberikan sesuatu tidak dipuji, itulah saudara dan saya akan menikmati yang namanya tuaian. Amin. Sudah ketemu Mazmur 139 yang ketemu, tolong dibacakan ayat yang ke-23. Mazmur 139 ayat yang Inilah aku dan Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, betul. Mazmur 139 ayat yang ke-23, betul, yang barusan dibaca oleh Ibu Ruth. Betul. Yang diselidiki Tuhan apa? Yang diselidiki Tuhan apa? Hati. Tuhan tidak bangga saudara buat ini dan itu, tapi kalau hatimu menjauh dari Tuhan, saudara dan saya tidak mungkin bisa mendengar suara Tuhan kalau hati ini menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, ya, maka dari itu kunci untuk supaya ibadah saudara dan saya mengalami perkenanan Tuhan, ibadah yang menyenangkan Tuhan, kuncinya cuma satu. Milikilah telinga yang mendengar, atau kata lain tadi dikatakan apa? Dengarkanlah suara. Selidiki Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Saudara pernah berkata demikian? Atau sebaliknya, senangnya menyelidiki orang, ya. Saya belajar secara pribadi, Tuhan, Roh Kudus, Roh Penolong, tolong selidiki hatiku. Roh Penolong itu akan menolong saudara dan saya ketika melenceng ke kanan dan ke kiri. Dia diberi untuk supaya saudara dan saya kembali ke jalan Tuhan. Amin.
Intinya saudara jangan bangga dengan segala korban-korban yang pernah kita lakukan, kita berikan kepada Tuhan. Tetapi mari bersama-sama kita selidiki yang namanya hati. Apakah hati kita ini betul-betul berpaut kepada Tuhan, ya? Apakah hati ini betul-betul berpaut kepada Tuhan, haus akan Tuhan, atau merindukan segala sesuatu? Yang namanya kelimpahan itu saudara dan saya pasti mau, katakan mau. Bukan berarti aku tidak butuh kok kelimpahan, mau. Tetapi jangan dikejar itu. Tetapi jangan dikejar. Kalau dikejar tambah lagi, ya. Tetapi ketika saudara dan saya belajar memiliki hati yang berpaut kepada Tuhan, punya telinga yang mendengar, yang namanya kelimpahan itu akan mengintili. Katakan mengintili. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Tuhan menyelidiki setiap hati kita, ya. Seringkali saudara dan saya sendiri itu tidak tahu kalau hati kita tuh masih banyak yang namanya hal-hal yang semuanya baik-baik, ya. Saudara tidak tahu, aku kan sudah baik, sudah buat ini, buat itu, semuanya dibuat lancar-lancar, rezeki lancar, pekerjaan lancar. Saudara merasa, dan saya merasa apa? Saya sudah baik loh, semua sudah baik-baik. Tetapi justru ketika Tuhan membawa di dalam yang namanya himpitan, di dalam namanya lembah kelam, disorak ketok opo-opo, di situ akan terlihat hati saudara dan saya. Ketika melewati hal-hal seperti itu, apakah hatimu, hatiku masih tetap berpaut kepadanya atau mencari pertolongan yang lain? Jadi ketika semua baik-baik, susah, ya. Bahkan diri sendiri tidak tahu, aku kan sudah merasa baik ini kan itu. Tetapi justru di lembah air mata, di lembah kelam, di situ baru terlihat, baru ketok. Ketika dimurnikan itu yang keluar apa? Ucapan syukur atau omelan bermutu, ya. Tetapi kita bersyukur. Kita bersyukur dari sekian banyak, ya, yang tepar oleh karena penyakit corona, saudara dan saya masih ada dalam perlindungan Tuhan. Ada satu yang Tuhan harus saudara dan saya lakukan. Apakah itu? Kesempatan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita, jangan dilewatkan dengan begitu saja. Tetapi kita pakai dimanapun keberadaan saudara dan saya, harus menjadi garam. Katakan menjadi garam, menggarami. Garam itu untuk apa saudara? Masakan seenak apapun, kalau tidak ada garam
Tidak setia. Begitu pula kehadiran saudara dan saya. Ya. Satu-satu tidak datang, wah tidak enak ya, kurang ya kalau Ibu Kai tidak datang. Karena apa? Kehadirannya membawa sesuatu yang berdampak. Amin. Kita buka sebentar Mazmur 141 ayat yang ke-2. Mazmur 141 ayat yang ke-2. Yang ketemu boleh dibacakan. Biarlah doaku adalah bagimu, seperti persembahan utupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Amin. Di tengah melewati lembah kelam, di saat-saat saudara dibawa Tuhan mengalami padang gurun, lembah air mata, pencobaan ujian, biarlah didapati Tuhan, saudara dan saya terus-menerus mempersembahkan yang namanya korban. Tidak mundur oleh karena persoalan, tidak mundur oleh karena kecewa. Sudah sekian lama kok belum dikabulkan, tetapi biarlah didapati Tuhan di tengah-tengah melewati yang namanya pencobaan atau ujian kehidupan. Tuhan mendapati saudara dan saya terus-menerus ada korban ukupan. Apa korban ukupan? Yaitu doa-doa yang senantiasa saudara dan saya panjatkan di hadapan Tuhan. Artinya di saat saudara mengalami ujian kehidupan, Tuhan mendapati doa-doa yang terus dengan tekun percaya kita panjatkan di hadapan Tuhan. Amin. Seperti pujian mengatakan, dalam suka, dalam duka, ku kan tersenyum. Bisa? Lah aku wong edan, Bu. Nanti onek-onek kok tersenyum. Bukan begitu maksudnya. Ketika saudara diweleke mungkin ya, ketika saudara disakiti, respon di sini, terima kasih Tuhan, aku bisa memberkati orang itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bisa mengampuni orang itu. Itu yang dimaksud Tuhan. Dalam suka, dalam duka, ku kan tersenyum. Diolok, diejek, ku kan tetap tersenyum. Karena apa? Karena ku tahu Yesus ada sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Kalau saat ini doa-doamu masih dipending Tuhan, belum dikabulkan, bisakah saudara tetap tersenyum? Bisa. Tetap tersenyum itu sebagai pengantar, itu sebagai ya, ujian untuk saudara dan saya. Itu layak apa enggak untuk dibawa Tuhan mengalami yang namanya lebih daripada pemenang. Nah, pemenang sih biasa, tetapi kalau dikatakan lebih daripada pemenang, itu yang melakukan siapa? Tuhan. Itu yang melakukan siapa? Rohnya yang ajaib. Amin. Apapun yang terjadi tetap tersenyum. Karena ku tahu Yesus ada sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Dalam suka, dalam duka, ku kan tersenyum. Di Allah, di ejek, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Yesus ada sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Saudaraku, dari awal dikatakan firman Tuhan, rancangan Tuhan buat saudara dan saya satu. Apa? Tuhan mau supaya keadaan anak-anaknya, umat pilihannya, apa tadi masih ingat? Berbahagia. Tetapi untuk masuk di dalam yang namanya gerbang kebahagiaan, gerbang itu, gerbang kemenangan itu, diperlukan yang namanya proses. Diperlukan yang namanya ujian. Seperti anak-anak saudara, apakah langsung naik kelas? Tidak kan?
harus mengalami ujian, naik kelas 1, naik kelas 2, betul? Itu yang membawa anak-anak saudara terus mengalami yang namanya naik kelas. Amin. Jangan menjadi orang Kristen, aku mau instan, aku mau segala sesuatu yang instan itu pasti tidak sehat. Saudara setiap hari makan mie instan sehat enggak? Aku enggak apa-apa ibu, tiap hari makan instan. Belum, sabar tunggu sik waktu nih ya. Pasti lambungmu akan mengalami sesuatu ya. Mie instan boleh, tetapi jangan bujur setiap hari. Mazmur 104:1 yang ketiga tadi dikatakan apa? Ayat yang ketiga kita baca bersama-sama 2-3 Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Yang diawasi apa? Mulut, karena mulut ini sangat-sangat berbahaya, bisa membakar yang namanya mulut ini ya. Makanya dikatakan yang diawasi apa? Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada apa? Pintu gerbang mulutku. Artinya jangan sampai yang namanya mulut ini sembrono, katakan sembrono. Tetapi biarlah didapati Tuhan, mulut ini senantiasa menjadi berkah. Ketika melihat teman seiman lagi bergumul, ayolah kita kasih semangat, kita doakan. Ya, tidak ada seorang pun yang sempurna, betul? Setiap kita punya kekurangan, setiap kita punya kelebihan. Kekurangan, kelebihan semuanya kita pakai, kita bawa untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan saudara berkata, aku tidak bisa apa-apa. Justru yang tidak bisa apa-apa itu ketika saudara dan saya melangkah, yang tidak bisa apa-apa itu ketika melangkah, aku mau Tuhan, Tuhan pasti akan tambah-tambahkan yang namanya kebisaan atau talenta. Nah, saudara dan saya sudah aku raiso, aku tak menengahin Noma. Itu seperti dikasih talenta 1, tetapi dia apa? Dipendam, jahat. Jadi yang di mata Tuhan, yang dimaksud jahat itu tidak harus membunuh, tidak harus mengalami yang namanya pembunuhan itu. Di hadapan Tuhan ketika saudara dan saya diberi talenta dan tidak dipergunakan, itu jahat ya. Mari kita bersama-sama, sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2000. Tidak terasa saudara, katanya kemarin ya kita baru merayakan Natal ya. Sebentar lagi sudah Natal. Mari ya, sebelum ini berakhir ya, kita bersama-sama berlomba-lomba untuk bersama-sama untuk menggali talenta apa tuh yang ada padaku. Aku bisa nyanyi, tak pakai nyanyi melayani Tuhan. Aku cuma bisa kolektan, tak pakai aku kesehatanku untuk melayani Tuhan. Tidak harus berkotor. Amin. Tapi intinya setiap kita harus melayani Tuhan sehingga waktu kita, kesempatan kita tidak terlewati dengan percuma. Tuhan berjaga-jaga di mana? Di pintu gerbang, katakan pintu gerbang. Pintu gerbang mulut. Biarlah didapati Tuhan. Mulut saudara dan saya tetap berkata glory, katakan glory. Glory dalam keadaan susah, glory dalam keadaan senang. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujiku. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujiku. Siang hari Dia ada di tengah-tengah kita. Doa-doa yang selama ini engkau dan saya naikkan belum dijawabkan. Kalau saudara dan saya terus dari pintu gerbang ini mengatakan, dari dalam hati terus berkata, glory, glory bagimu Tuhan. Pasti katakan pasti. Tepat pada waktunya Tuhan akan membuka yang namanya pintu gerbang kemenangan. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory.
kelihatan sesuatu. Kita berada di bangunan yang besar, kokoh. Kita bareng berjalan bersama-sama. Noleh ke kanan, noleh ke kiri, ke belakang, lihat ke depan. Kok enggak ada pintu yang terbuka ya? Kok enggak ada jendela yang terbuka ya? Terus kita jalan bareng. Bangunan itu kuat, kokoh, besar. Tetapi sepertinya bangunan itu sudah tua. Ketika kita bersama-sama jalan bareng, ya, akhirnya saudara saya menoleh di depan itu saya menoleh ke kiri. Ada seperti kalau Bu Eli mungkin ngerti ya, pogo itu apa pogo? Tempat menyimpan barang gitu ya, menyimpan barang. Raraan ya, raraan. Situ ada bisikan Roh Kudus berkata, kamu naik ke situ, naik nanti aku naik ke sini, yang di sini jomplang. Aku naik ke sini, yang di sini jomplang. Akhirnya saya, kan kita semua perempuan ya, puji Tuhan, saya, Lip, kamu naik ya Lip. Akhirnya anak saya Philip itu tak suruh naik. Begitu naik manjat, betul, yang sebelah sini jomplang. Akhirnya saya ikut naik. Enggak tahu, enggak jelas waktu itu ada yang jongkok gini, saya naik ke sininya, naik situ, betul saudara. Lewat pogo itu terbukalah yang namanya jendela. Itu artinya apa? Pintu-pintu berkat yang selama ini tertutup, yang berkat-berkat yang tahun lalu itu dicuri iblis, Tuhan akan kembalikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan kembalikan kepada kita. Berkat yang selama ini dicolong iblis itu, Tuhan akan kembalikan kepada kita asal respon saudara dan saya. Betul. Amin. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ada satu kucing ketika jendela itu sudah terbuka, ada satu kucing yang mengejar. Kucing itu ya gambaran dari itu. Artinya saudara jangan bangga dulu. Tetap kita harus berjaga-jaga. Peperangan kita melawan penghulu, roh-roh jahat di udara, dan kucing itu gambaran juga dari saudara kita yang di luar sana itu. Bisa dipakai Tuhan untuk menolong saudara dan saya menjadi berkat. Amin. Kita bersyukur, maka dengan kasih Tuhan, apa yang saya lihat, saya sampaikan, ya, biarlah setiap kita sebelum lewat meninggalkan tahun ini, kita benar-benar persiapkan hati kita, sehingga selama ini pintu-pintu berkat yang tertutup, terkurung, laut kanan kiri, ya, jendela pun tidak terbuka, semuanya tertutup. Tetapi ketika kita bersatu, Tuhan membuka jendela-jendela berkat itu, dicurahkan kepada kita, amin. Sampai tidak ada tempat untuk wadah untuk kita menampung. Tetapi ingat, ketika diberkati jangan tamak. Saudara dan saya diberkati untuk apa? Menjadi saluran berkat. Amin. Kita buka sebentar Amsal 17 ayat yang ke-27. Amsal 17 ayat yang ke-27. Yang ketemu boleh tolong dibacakan. Amsal 17 ayat 27 yang ketemu boleh dibaca. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Amin. Amsal berapa tadi? 17 ayat yang ke-27 di sini dikatakan, orang yang berpengetahuan menahan, katakan menahan. Menahan perkataannya, ya. Tidak asal diumbar sembrono, tetapi tahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin, artinya mulut saudara dan saya tidak terlanjur untuk memperkatakan perkataan yang menyakitkan. Jangan menjadi orang Kristen seperti tawon, perkataan yang meninggalkan bekas yang sakit. Tetapi biarlah perkataan saudara dan saya meninggalkan yang namanya perkataan yang membangun, ya. Ketika saudara menceritakan kebaikan Tuhan, mungkin saat itu tidak terjadi apa-apa, tetapi percayalah, ya, firman yang saudara dan saya sampaikan itu
Roh Kudus akan terus bekerja sampai tiba saatnya mujizat pasti terjadi. Artinya ketika saat ini saudara dan saya diperhadapkan dengan yang namanya aku menghadapi orang ini loh Bu, rasanya marah itu sudah sampai ke ubun-ubun. Kita belajar, kita tahan yang namanya perkataan yang sia-sia. Marah boleh, ya, bukan berarti orang Kristen tidak boleh marah. Marah boleh, tetapi ketika saudara dan saya marah, janganlah berbuat dosa. Apa artinya? Perkataan kebun binatang, perkataan yang meninggalkan sengat itu jangan sampai keluar dari lidah, mulut, bibir kita. Kita tahan perkataan kita, ya, kita menjalaninya dengan kepala dingin. Hal ini tidak mudah, tetapi Roh Penolong akan memberikan kemampuan kepada saudara dan saya. Saya pun belajar ketika emosi ini sudah mulai itu maunya marah. Saya cuma berkata, tolong aku Roh Kudus, tolong aku Roh Kudus, tolong aku Roh Kudus, sampai mulutku capek. Akhirnya nek mulutnya capek, ora situ. Roh Kudus itu diberikan untuk apa? Roh Penolong. Sebagai istri di tempatkan Tuhan untuk apa? Untuk menandui suamimu. Tak tandui kakak dan jelembek Bu. Apa kan kasihan? Nah, nek bojone stres kan yang mesakne to. Dilihat di sana, aku kasihan kan to. Kok sajane bojone sapa to kok stres ngono jangan. Tetapi ketika orang di luar melihat, itu suami siapa to kok sumringah? Oh, suaminya Ibu ini ya. Oh, suaminya Ibu Esti. Tuhan maunya seperti itu. Rancangan Tuhan dari awal tadi apa? Tuhan mau supaya kehidupan saudara dan saya berbahagia. Amin. Itu rancangan Tuhan buat setiap kita. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Jadikan dia satu-satunya sumber, katakan sumber pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah tiap perlindunganku. Kalau saudara dan saya menjadikan Yesus sumber pengharapan, sumber perlindungan, maka mulut ini akan mengeluarkan apa? Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari, artinya tidak cuma hari Sabtu tok waktu ibadah seperti ini. Tidak cuma hari Minggu tok waktu saudara dan saya gereja, tetapi sepanjang hari dari Senin sampai Minggu, kembali lagi Senin, sepanjang hari Tuhan melihat, Tuhan mendengar, mulut saudara dan saya penuh dengan puji. Karena apa? Tuhan menilik, menjaga, yang dijaga yaitu apa? Setiap mulut kita. Amin. Mulut kita penuh dengan pujian karena dia sumber pengharapan kita. Amin. Yeremia, kita kembali ke Yeremia
7 ayat yang ke-22. Yang ketemu tolong dibacakan Yeremia 7 ayat yang ke-22. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Amin. Di sini dikatakan sungguh. Tenan loh, tenan. Aku ora tahu merintahkan, aku ora tahu mengatakan, ya. Bawa loh korban persembahan kepadaku, bawa korban bakaran kepadaku. Tuhan berkata demikian. Oleh karena apa? Tuhan tidak mau, ya, anaknya kerupiak ya, dengan yang namanya membanggakan, dengan yang namanya persembahan yang mereka naikkan, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Telinganya tidak mendengar perkataan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, sungguh pada waktu itu, pada waktu aku yaitu Tuhan membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, Tuhan berkata apa? Aku tidak pernah memerintahkan tentang apa? Korban bakaran dan korban sembelihan. Artinya sekali lagi dengan kasih Tuhan, ya, lebih ya disukai Tuhan, saudara dan saya datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur daripada saudara bisa ya mamerkan ngasih ini ngasih itu, membanggakan diri sendiri, tetapi apa? Hatinya menjauh dari Tuhan. Saya bersyukur bukan berarti kita tidak boleh bawa persembahan kepada Tuhan. Artinya ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan seperti ini, kita kan tidak tahu ya, kayak guru duduk di situ, bulannya duduk di situ. Siapa yang tahu pikiran? Mungkin ibu berkata, hari ini aku melakukan nondi. Ada barang telur lagi murah. Hari ini nanti itu yang dinamakan kesoke longgoh nong kene, tetapi apa pikiran berarti yang itu di luar sana, di sini tidak ada. Semuanya kita didapati Tuhan, yaitu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, karena telinga kita yaitu telinga yang mendengarkan. Amin. Dia berkata, sungguh sejak zaman nenek moyangmu tidak pernah ya aku memerintahkan tentang korban bakaranmu, tentang korban sembelihan. Ayat 27. Tuhan memerintahkan apa? Bukan korban bakaran, bukan korban sembelihan, tetapi ayat yang ke-23 itu yang Tuhan perintahkan dari zaman nenek moyang kita dibawa ke Mesir sampai hari ini. Apa yang Tuhan perintahkan untuk saudara dan saya lakukan dari zaman dulu sampai sekarang? Kita baca bersama-sama ayat yang ke-23. Hanya yang berikut inilah yang kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh salam yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Tujuan Tuhan cuma satu. Kalau saudara dan saya mau mengalami yang namanya bahagia, Tuhan mau supaya telinga kita yaitu telinga yang mendengar. Saudara berkata, pakaian neko-neko ini dan itu. Enggak. Nah, saudara masih berkata pakaian ini dan itu, berarti hati ini masih kesana dan kesini. Tetapi ketika hati ini berpaut kepada Tuhan, ketika Tuhan berkata, ayo nak, dengarkan suaraku, saudara akan berkata apa? Ya Tuhan. Kalau saudara dan saya masih berkata kakean macem ini dan itu tandanya ini hati masih bercabang ke kanan dan ke kiri. Tuhan mau, katakan Tuhan mau, supaya telinga kita mendengar. Telinga kita mendengar. Nah, caranya piye Bu, anakku ya mau mendengarkan suara Tuhan, kok diajari toh Bu, piye caranya mendengarkan suara Tuhan? Ya,
Yang pertama, untuk saudara dan saya bisa mendengarkan suara Tuhan, bisa melalui yang namanya membaca Alkitab setiap hari. Ini makanan yang penting buat roh kita. Jangan sampai ngutang. Amin. Dan yang kedua, untuk saudara dan saya bisa mendengarkan suara Tuhan melalui doa. Di dalam doa Tuhan bisa berkata-kata lewat penglihatan, lewat pendengaran. Dan yang ketiga, ya, saudara dan saya bisa mendengarkan suara Tuhan melalui khotbah yang kita dengar seperti ini. Dan yang keempat, Tuhan berbicara. Saudara dan saya bisa mendengar suara Tuhan. Yang keempat, melalui mimpi. Amin. Jadi melalui 4 hal ini Tuhan berkata-kata. Yang pertama lewat apa? Membaca Alkitab. Yang kedua lewat doa. Dan yang ketiga melalui khotbah. Dan yang keempat melalui apa? Melalui mimpi. Amin. Kita bersyukur siang hari ini kita dijamu oleh Bu Monika ya. Kemarin siang. Jadi Tuhan itu berkata-kata itu tidak selalu pagi atau malam. Ketika siang pintu tak kunci, pintu kamar lagi berdoa. Soalnya ini tuh ganggu ya. Saya berdoa. Di situ saya melihat masak nasi saudara. Saya itu paling tidak berani yang namanya buang nasi itu. Karena Tuhan secara pribadi berkata, kalau nasi itu adalah gambaran dari apa? Berkat. Saya tidak berani, paling takut dengan buang nasi itu saudara ya. Ketika kemarin pas berdoa, di antara kita adalah lagi masak nasi sak kukusan, you know kukusan, nek wong biasa ngerti sak sandang penuh pakai kukusan tumplek ke tumpeng tuh. Wah, ini berkat luar biasa nih buat hidup lampu yang puji Tuhan. Pasti berkat ini, karena berkali-kali tidak sekali dua kali, setiap kali saya lagi makan atau cuma melihat nasi begitu, pasti besoknya anak saya atau suami pasti mendapatkan yang namanya mamon, berkat. Jadi nasi itu gambaran dari apa? Dengan kasih Tuhan. Saya tidak berani bicara sembarangan. Jangan sembarangan buang yang namanya nasi. Nasi itu adalah berkat. Amin. Apa artinya kemarin yang saya lihat siang itu? Nah, Tuhan rupanya mengetuk pintu hati Ibu Monika ya. Pagi-pagi, permisi rupanya Ibu Monika. Bu, saya titip ini dulu. Ibu Monika nggak datang, tapi saya titip dulu. Nah, siang hari ini kita dijamu Ibu Monika. Nah, kok bisa? Nah, Tuhan sudah mengetuk hati seseorang itu. Aku melek ketat-ketip, main turu ketat-ketip nggak bisa turu. Oleh karena apa? Ketika Tuhan mengetuk pintu hati orang itu, nggak bisa seorang pun mengelak. Harus di amin. Tuhan memberkati Ibu Monika secara luar biasa. Amin. Kembali lagi ke firman. Sedikit lagi waktunya. Ya. Yeremia 6 ayat yang ke-16. Yeremia 6 ayatnya ke-16. Jadi saudara, rencana Tuhan buat setiap kita yaitu apa? Supaya saudara dan saya hidup berbahagia. Amin. Yang ketemu tolong dibacakan ayat yang ke-16. Yeremia 6 ayat 16, kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di mana jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian, jiwamu mendapat apa? Ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Kalau saudara masih ingat firman tentang kemarin ya, saudara dan saya yang datang dengan berbeban berat diberi kelegaan ketika saudara dan saya menerima yang namanya undangan Yesus. Di sini diulangi lagi, tempuhlah jalan itu supaya saudara dan saya, jiwa kita mengalami yang namanya, mendapat yang namanya ketenangan. Amin. Amsal 14 ayat yang kedua. Jiwa kita mendapatkan ketenangan, tidak ada jalan lain kecuali saudara dan saya berjalan dalam tuntunan Tuhan. Piye Bu? Berjalan dalam tuntunan Tuhan ya melalui firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan.
Amsal 14 ayat yang kedua. 12, Amsal 14 ayat yang 12. Kita baca bersama-sama 2-3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam dunia ini ya, ada berapa jalan? Aku buat seperti ini biasa itu Bu. Pekerjaanku lancar-lancar saja. Dosa sedikit nggak apa-apa Bu. Bohong sedikit nggak apa-apa. Jangan terlalu kudus lah. Jangan terlalu suci lah. Nah, sering ya pernah kita mendengar hal itu ya. Dikatakan di orang yang mengira jalannya baik-baik saja, lurus-lurus diberkati Tuhan tuh, yang penting kan diberkati Tuhan. Nah kamu yang tenanan sama Tuhan mana? Ingat, Amsal mengingatkan saudara dan saya. Jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Menuju maut. Ya, kita bersyukur saudara dan saya kalau siang hari ini diingatkan Tuhan supaya setiap ibadah yang kita adakan di gereja, setiap Sabtu di tempat ini, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara bagaimana tadi? Dengarlah suara Tuhan. Dengarlah suara Tuhan. Amin. Kita buka sebentar sebagai ayat penutup Yeremia 7 ayat yang ketiga. Yeremia 7 ayat yang ketiga. Yeremia 7 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama 2-3. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku akan mau diam bersama-sama di tempat ini. Tuhan mau supaya saudara dan saya memperbaiki. Yang diperbaiki apa? Tingkah laku kita, perbuatan kita, sehingga Tuhan ada di dalam setiap keluarga kita, di dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap pelayanan kita, supaya saudara dan saya mengecap, menikmati yang sudah Tuhan sediakan, yaitu apa? Kebahagiaan. Amin. Kebahagiaan itu rancangan Tuhan dari awal untuk saudara dan saya. Dengan cara milikilah telinga yang mendengar. Ibadah yang menyenangkan Tuhan. Dengan cara apa tadi saudara? Milikilah telinga yang mendengar. Milikilah telinga yang mendengar. Ketika saudara dan saya, kalau sampai saat ini, belum Bu, aku belum bisa mendengarkan suara Tuhan. Ada 4 hal tadi yang sudah saya sampaikan. Caranya untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama, kita menyelidiki setiap hati kita, ya. Apakah telinga kita, hati kita terus fokus tertuju kepada Tuhan, ya. Sehingga hidup kita persembahkan sebagai korban yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi